Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai orbital molekul. Yang beranggotakan saya sendiri Nikita Marielmi, NPM 1913023004, Jade Gaura Angelika Kristata, NPM 1913023010. Kemudian Nurul Fauzia, NPM 19130212. Kemudian Gina Salsabila, NPM 1913023024, dan Lutfia Nurhana, NPM 1913023020. Pertama kita akan membahas mengenai fungsi gelombang molekul hidrogen berbasis TOM. Molekul hidrogen atau H2 mempunyai dua elektron masing-masing bergerak dalam potensial dua inti atau proton dan potensial antara mereka masing-masing. Nah, masing-masing komponen dalam molekul H2 ini saling berinteraksi satu sama lain dengan jarak tertentu. Nah, misalnya hidrogen pertama kita lambangkan dengan A, kemudian hidrogen kedua kita lambangkan dengan B. Di situ terdapat proton A dan proton B atau E positif yang dipisahkan dengan jarak R besar. Kemudian ada interaksi proton A dengan elektron 1 dipisahkan dengan jari-jari Ra1. Kemudian ada interaksi proton B dengan elektron 2 dipisahkan dengan jari-jari Rb2. Kemudian proton dan elektron dari masing-masing dua atom hidrogen ini pun saling berinteraksi, di mana proton dari hidrogen A dengan elektron dari hidrogen 2 dipisahkan dengan berinteraksi dengan jarak Ra2. Kemudian proton pada B berinteraksi dengan elektron 1 dipisahkan dengan jarak Rb1. Kemudian masing-masing dari elektron ini pun dapat berinteraksi dipisahkan dengan R12. Nah, kemudian jika kita lihat struktur elektronik dalam keadaan dasar dari atom hidrogen ini, di mana molekul hidrogen sendiri memiliki dua elektron valensi. Nah, kita sebut tadi adalah Ha dan Hb, maka molekul ini memiliki dua buah orbital molekul. Nah, dapat kita lihat pada gambar B. Dalam keadaan dasar, kedua elektron ini menduduki orbital molekul psi1 dengan spin alfa dan beta, di mana psi1 ini adalah energi dengan tingkat terendah. Nah, kemudian secara lengkap Hamiltonian elektron-elektron dalam molekul H2O itu dapat kita tuliskan dengan H topi. Nah, di mana H topi adalah operator Hamiltonian. Sama dengan H topi C1 ditambah dengan H topi C2 ditambah dengan E kuadrat per 4 V E0 R12. Nah, di mana E0 sendiri adalah energi orbital molekul pada keadaan dasar. Kemudian R12 ini adalah jari-jari dari interaksi elektron 1 dan 2 yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, dengan H topi C mu-nya sama dengan min H coret kuadrat per 2M nabla kuadrat mu dikurangi dengan sigma alfa E kuadrat per 4 V E0 R alfa mu. Dengan mu sendiri itu bernilai 1 dan 2, alfa mu sendiri yaitu 1 dan 2 di mana elektron tadi. Kemudian alfa yaitu AB atau proton tadi. Nah, selanjutnya itu karena spin total dari molekul hidrogen atau H2 ini adalah 0 atau singlet, maka fungsi gelombang keadaan dasar molekul H2 itu dapat kita tuliskan dengan psi atau fungsi gelombang sama dengan 1/2 dikali dengan determinan Slater atau psi1 alfa 1 psi1 beta 1 psi12 alfa 2 psi12 beta 2, atau sama dengan 1/2 di mana 1/2 ini adalah fungsi normalisasi dikali dengan psi11 psi12
kemudian dikali dengan alfa 1 beta 2 dikurangi dengan beta 1 alfa 2. Nah, dan orbital molekul pada psi 1 itu dapat kita tulis psi 1 sama dengan 1 per akar 2 ditambah S dikali dengan pi 1 SA ditambah dengan psi 1 SB. Selanjutnya, fungsi gelombang molekul hidrogen ini dikembangkan dari dapat kita kembangkan dari teori ikatan valensi yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah, sehingga rumusnya yaitu psi MO sama dengan 1SA1 dikali dengan 1SB2 ditambah dengan 1SB1 dikali dengan 1SA2 ditambah dengan 1SA1 dikali dengan 1SA2 ditambah dengan 1SB1 dikali dengan 1SB2. Nah, dua suku pertama yang bertanda merah itu adalah sama dengan fungsi gelombang ikatan valensi untuk molekul hidrogen. Nah, dua suku berikutnya itu menjelaskan kasus-kasus ketika kedua elektron berada di salah satu atom. Nah, tetapi itu tidak lain hanyalah istilah ionik atau ionic term. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakter ionik dan kovalen dari molekul H2. Ikatan kovalen sendiri adalah ikatan di mana satu atau lebih pasangan elektron digunakan bersama-sama oleh dua atom. Nah, ikatan ion sendiri adalah ikatan di mana satu atau lebih elektron dari satu atom dilepaskan dan melekat pada atom lain. Di sini ada serah terima elektron sehingga ion positif dan ion negatifnya saling tarik menarik. Nah, untuk molekul H2 sendiri berikatan secara kovalen. Nah, dapat dilihat pada gambar di mana terjadi pemakaian bersama elektron dari masing-masing atom hidrogen. Nah, hal ini karena atom hidrogen itu memiliki satu elektron kan. Nah, kedua atom hidrogen masing-masing menyumbangkan satu elektronnya untuk membentuk ikatan tunggal yang mengikat untuk membentuk konfigurasi elektron yang lebih stabil atau memenuhi kaidah duplet. Nah, selanjutnya kita dapat menentukan persen atau karakter ionik dari suatu ikatan kimia. Nah, jika kita mengetahui momen dipol dan panjang ikatan suatu molekul, maka kita dapat menilai tingkat pemisahan muatan atau karakter ionik melintasi ikatan tersebut. Nah, di mana rumusnya dari persen karakter ionik sendiri sama dengan sigma dikali dengan 100. Nah, di mana sigma ini sama dengan mu dibagi dengan E dikali D, di mana mu adalah momen dipol, E muatan pada elektron, dan D adalah panjang ikatan. Nah, selanjutnya kita akan menghitung karakter ionik dari molekul H2. Nah, di mana mu dari molekul H2 ini diketahui 0D, kemudian D-nya adalah 0,7 Armstrong, kemudian sigmanya sama dengan kita masukkan rumus yang sebelumnya di mana 0D per 1,0602 dikali dengan 10 pangkat 19 dikali dengan 0,7 kali 10 min 10 M dikali dengan 3336 dikali dengan 10 pangkat min 30 cm per D, dimana kita dapatkan persen karakter ioniknya itu 0. Nah, bila presentasi karakter ioniknya itu lebih besar dari 50% dapat dianggap sebagai senyawa ionik. Nah, sedangkan bila karakter ioniknya itu lebih kecil dari 50% dapat dianggap sebagai senyawa kovalen. Nah, maka dari itu contoh dapat dikatakan bahwa H2 itu adalah kovalen karena memiliki karakter ioniknya 0%. Kemudian selanjutnya muncul pertanyaan, apakah molekul H2 itu 100% berkarakteristik kovalen? Nah, jawabannya tidak gitu. Molekul H2 tak 100% berkarakter kovalen. Masih terdapat sebagian kecil karakter ioniknya. Nah, kapan dia berkarakter
ionik, dalam molekul hidrogen, mekanika kuantum telah menunjukkan bahwa dua struktur ionik dari molekul hidrogen sendiri, di mana H positif H negatif dan H negatif H positif masuk ke dalam resonansi dengan struktur yang ekstrim. Nah, H positif dan H negatif ini hanya sebagian kecil, masing-masing struktur ion hanya menyumbang sekitar 2% saja ke keadaan normal molekul. Nah, alasan untuk kontribusi kecil oleh struktur ion ini adalah bahwa struktur ini tidak stabil relatif terhadap struktur kovalen. Nah, sejumlah besar energi sebesar 295 kalori per mol yang diperlukan untuk mentransfer elektron dari satu inti ke inti yang lain dan membentuk positif dan ion negatif tidak sepenuhnya diimbangi oleh energi kolom. Nah, timbal balik dari ion itu. Nah, selanjutnya kita memiliki persamaan 5.35. Nah, jika kita perhatikan dari persamaan tersebut, suku pertama menyatakan kedua elektron berorientasi pada inti A, tidak ada yang berorientasi pada inti B. Keadaan ini dapat disebut sebagai HA atau HB positif. Hal yang sama dengan suku kedua, di mana HA positif, HB. Nah, suku ketiga dan keempat menggambarkan keadaan di mana kedua inti membagi kedua elektron. Nah, jadi suku pertama dan kedua menggambarkan keadaan ionik dan sisanya menggambarkan keadaan kovalen, yakni di mana psi ion pada persamaan 5.36A dan psi kovalen fungsi gelombang 5.36B. Nah, sehingga fungsi keadaan molekul tersebut dapat kita tuliskan psi 0 sama dengan akar 2 dikali dengan 1 ditambah S kuadrat per 2 dikali 1 ditambah S kuadrat dikali dengan psi kovalen ditambah dengan psi ion. Nah, fungsi gelombang ini memperlihatkan bobot yang sama bagi struktur ion dan struktur kovalen. Hal ini bertentangan dengan fakta di mana kejadian struktur ion sangat kecil kemungkinannya karena H2 adalah nonpolar. Integral tumpang tindih. Integral tumpang tindih adalah ukuran kuantitatif dari tumpang tindih orbital atom yang terletak pada atom atau jumlah orbital dari atom yang berdekatan yang berada di wilayah ruang yang sama. Tumpang tindih orbital atom dari atom 1 dan orbital atom dari atom 2 disebut integral tumpang tindih. Sejauh mana dua orbital atom pada atom yang berbeda tumpang tindih diukur dengan integral tumpang tindih, yaitu S, di mana untuk mencari S adalah S sama dengan integral Pi1 Pi2 d tau. Gambar berikut dapat dijelaskan jika atom orbital 1 pada Pi1 kecil dimanapun orbital 2 pada Pi2 besar atau sebaliknya, maka hasil kali amplitudo mereka ada di mana-mana kecil dan integral jumlah hasil kali ini kecil. Ketika dua orbital berada di atom yang berjauhan, fungsi gelombang kecil di mana mereka tumpang tindih sehingga S-nya kecil. Gambar berikut dapat dijelaskan jika Pi1 dan Pi2 keduanya besar di beberapa wilayah ruang, maka S mungkin besar. Jika dua orbital atom yang dinormalisasi identik, misalnya orbital 1S pada inti yang sama, kemudian S sama dengan 1. Ketika atom lebih dekat, orbital keduanya memiliki amplitudo yang signifikan di mana mereka tumpang tindih dan S dapat mendekati 1, dengan catatan bahwa S akan berkurang lagi sebagai dua atom pendekatan lebih dekat dari yang ditunjukkan di sini ketika wilayah amplitudo negatif dari orbital P mulai tumpang tindih dengan tumpang tindih positif dari orbital S ketika pusat-pusat dari atom bertepatan S sama dengan 0. Dalam beberapa kasus, rumus sederhana dapat diberikan untuk integral tumpang tindih. Misalnya variasi S dengan pemisahan antar inti untuk orbital hidrogen 1S pada atom dengan nomor atom Z diberikan oleh S orbital 1S, orbital 1S sama dengan 1 plus ZR per A0 plus 1 per 3 dalam kurung ZR per A0 tutup kurung pangkat 2 E pangkat min ZR per A0 untuk orbital H1S. Gambar berikut menunjukkan susunan di mana orbital S ditumpangkan pada orbital PX dari atom yang berbeda. Orbital P dalam orientasi yang ditunjukkan di sini memiliki tumpang tindih bersih 0 atau S sama dengan 0 dengan orbital S pada semua pemisahan antar inti.
Integral daerah dengan hasil kali orbital positif secara tepat menghilangkan integral daerah dengan hasil kali orbital negatif, sehingga keseluruhan S sama dengan 0. Oleh karena itu, tidak ada tumpang tindih bersih antara orbital S dan P dalam suasana ini. Berdasarkan teori orbital molekul, molekul H2 memiliki dua orbital molekul besi 1 dan besi 2. Dalam keadaan dasar, kedua elektron itu menduduki orbital besi 1 seperti gambar yang disajikan. Keadaan eksitasi pertama itu diungkapkan dengan menempatkan satu elektron di besi 2. Nah, gambar yang A itu merupakan kemungkinan posisi spin elektron dalam keadaan tereksitasi. Yang A itu singlet dan B itu yang triplet. Sama dengan besi 1 elektron 1 besi 2 elektron 2 H5 besi 2 elektron 2 Dev2 sama dengan integral besi 1 elektron 1 besi 2 elektron 2 dengan kurung Hamiltonian elektron 1 Hamiltonian elektron 2 ditambah dengan E kuadrat per 4 pi epsilon R12 dengan tutup kurung besi 1 elektron 1 besi 2 elektron 2 dv kuadrat dv1 dv2 sama dengan integral besi 1 elektron 1 Hamiltonian elektron 1 besi 1 elektron 1 dv1 integral besi 2 elektron 2 besi 2 elektron 2 dv2 ditambah integral besi 2 elektron 2 Hamiltonian elektron 2 besi 2 elektron 2 dv2 integral besi 1 elektron 1 besi 1 elektron 1 dv1 ditambah dengan integral besi 1 elektron 1 besi 2 elektron 2 kali dengan E kuadrat per 4 pi epsilon R12 besi 1 elektron 1 besi 2 elektron 2 dv1 dv2 sama dengan epsilon 1 ditambah epsilon 2 ditambah J12. Di sini itu ialah fungsi gelombang dan Hamiltonian di sini adalah operator Hamiltonian untuk atom bebas. Epsilon yang di sini itu merupakan energi orbital molekulnya. Selanjutnya kebersamaan I2. Besi 2 elektron 2 Hamiltonian besi 1 elektron 2 besi 2 elektron 1 dv sama dengan integral besi 1 elektron 1 besi 2 elektron 2 dalam kurung siku Hamiltonian elektron 1 ditambah Hamiltonian elektron 2 ditambah kuadrat 4 pi epsilon R1
2 tutup kurung kurawal besi 1 elektron 2 besi 2 elektron 1 Devi sama dengan integral besi 1 elektron 1 Hamiltonian elektron 1 besi 2 elektron 1 Devi 1 integral besi 2 elektron 2 besi 1 elektron 2 Devi 2 ditambah integral besi 2 elektron 2 Hamiltonian elektron 2 besi 1 elektron 2 Devi 2 integral besi 1 elektron 1 besi 2 elektron 1 kali dengan Devi ditambah dengan integral besi 1 elektron 1 besi 2 elektron 2 E kuadrat per 4 pi epsilon R12 besi 2 elektron 1 besi 1 elektron 2 Devi 1 Devi 2 ditambah dengan E kuadrat per 4 pi epsilon R12 integral besi 1 elektron 1 besi 2 elektron 1 Devi integral besi 2 elektron 2 besi 1 elektron 2 Devi sama dengan 0 ditambah dengan 0 K12 ditambah 0. Nah, K12 di sini ialah merupakan persamaan integral tukarnya. I3 persamaan 3 ini sama dengan integral besi 1 elektron 2 besi 2 elektron 1 Hamiltonian besi 1 elektron 1 besi 2 elektron 2 Devi 1 Devi 2 sama dengan K12. K12 di sini yaitu persamaan integral tukarnya. Selanjutnya itu ada I4 sama dengan integral besi 1 elektron 2 besi 2 elektron 1 Hamiltonian besi 1 elektron 2 Hamiltonian besi 2 elektron 1 Devi 1 Devi 2 sama dengan epsilon 1 epsilon ditambah dengan epsilon 2 dan ditambah dengan J12. Baiklah, selanjutnya saya Nurul Fauzia dengan nomor pokok mahasiswa 1913023012. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai integral Coulomb. Nah, jadi molekul H2 ini memiliki 2 elektron, sehingga energi itu tidak sekedar 2 kali dari epsilon 1, tetapi ada tambahan energi dari interaksi antara kedua elektron yang dilambangkan dengan J12, di mana menggambarkan ada 2 elektron yang saling berinteraksi di antara molekul H2. Nah, interaksi ini merupakan integral Coulomb elektron-elektron. Nah, untuk perhitungan integral Coulomb elektron-elektron dalam molekul hidrogen dapat dituliskan J12 integral psi 1 bintang 1 dikali psi 1 bintang 2 dikali dengan E kuadrat per 4 pi epsilon 0 R12 dikali dengan pi 11 dikali dengan psi 12 dv1 dikali dengan dv2. Nah, kemudian kita turunkan untuk J12 sama dengan dimana pada persamaan sebelumnya diketahui bahwa nilai dari psi 1 merupakan 1 per akar 2 plus 2S dikali dengan psi 1 SA ditambah dengan psi 1 SB. Nah, sehingga bisa dituliskan menjadi sama dengan 1 per 2 plus 2S kuadrat integral psi 1 SA 1 plus psi 1 SB 1 dikali dengan psi 1 SA2 plus psi 1 SB2 dikali dengan E kuadrat per 4 pi epsilon 0 R12 dikali dengan psi 1A1 plus psi 1 SB1 dikali dengan psi 1 SB2 plus psi 1 SB2 dv1 kali dv2. Nah, sehingga hasil perkalian menjadi sama dengan 1 per 2 plus 2S kuadrat integral hasil perkalian dari atas dikali dengan E kuadrat per 4 pi epsilon 0 R12 dikali dengan psi 1 SA1 dikali psi 1 SB2 plus psi 1 SA1 plus
kali dengan psi 1 SB2 dan seterusnya di V1 kali di V2. Nah, kemudian menghasilkan nilai. Kemudian hasil perkalian tersebut dapat dituliskan dengan penulisan A atau B sehingga hasilnya yaitu 1/2 plus 2S kuadrat kali dengan AA plus AAB plus AABA plus AAB dan seterusnya. Nah, kemudian berdasarkan persamaan yang tadi telah didapatkan, kita anggap bahwa AAAA sama dengan BBBB, kemudian AABB sama dengan BBAA, kemudian AAAB sama dengan ABAA, kemudian ABBB sama dengan BAAA. Maka persamaan tadi dapat kita tuliskan kembali yang dinyatakan sebagai J12 sama dengan 1/2 plus 2S kuadrat kali dengan 2AAAA plus 2AABB plus 8AAAB plus 4ABAB. Nah, berdasarkan persamaan tersebut terdapat 4 suku. Yang pertama yaitu suku AAAA yang disebut sebagai integral satu pusat. Nah, untuk penurunan dari suku pertama ini yaitu menjadi integral psi bintang 1 A1 dikali dengan psi bintang 1 A2 dikali dengan E kuadrat per 4 pi epsilon 0 R12 dikali dengan psi 1 SA 1 kali dengan psi 1 SA2 kali di V1 kali di V2 didapatkan menjadi sama dengan 5/8 kali dengan E kuadrat per 4 pi epsilon 0 A0. Nah, kemudian suku yang kedua yaitu AABB, di mana suku tersebut merupakan disebut integral kolom dua pusat. Nah, penurunan dari suku kedua ini yaitu AABB sama dengan integral kali dengan psi bintang 1 SA1 kali dengan psi bintang 1 SA kali dengan E kuadrat per 4 pi epsilon 0 R12 dikali dengan psi 1 SA1 kali dengan psi 1 SB2 di V1 kali di V2. Nah, sama dengan E kuadrat per 4 pi epsilon 0 A0 kali dengan 1 per rho min setengah kali dengan 1 per rho plus 11/8 plus 3/4 rho plus 1 per 6 rho kuadrat dikali dengan E pangkat negatif 2 rho. Nah, rho ini merupakan rho sama dengan R per A0 di mana merupakan adanya energi potensial Coulomb. Nah, kemudian untuk suku ketiga yaitu AAAB merupakan integral campuran dua pusat di mana penurunannya menjadi integral psi bintang 1 SA1 kali dengan psi bintang 1 SA2 kali dengan E kuadrat per 4 pi epsilon 0 R12 dikali dengan psi 1 SA1 kali dengan psi 1 SB2 di V1 kali di V2. Nah, sama dengan menjadi E kuadrat per 4 pi epsilon 0 kali dengan 1/2 A0 kali dengan 2 rho plus 1/4 plus 5/8 rho E pangkat negatif rho min 1/4 plus 5/8 rho kali dengan E pangkat negatif 3 rho. Sama di mana rho merupakan R per A0. Nah, kemudian untuk suku keempat yaitu ABAB, penurunan yang disebut sebagai integral tukar dua pusat, penurunannya menjadi integral psi bintang 1 SA1 kali dengan psi bintang 1 SB2 kali dengan E kuadrat per 4 pi epsilon 0 R12 kali dengan psi 1 SB1 kali dengan psi 1 SB2 di V1 kali di V2, di mana menjadi E kuadrat per 4 pi epsilon 0 dikali dengan 1/5 A0 kali dengan A rho min B rho. Nah, kemudian untuk nilai dari A rho sama dengan 6 per rho, mana saya ulangi, di mana nilai dari A rho sama dengan 6 per rho dikali dengan gamma plus ln rho kali S kuadrat min E1 kali dengan 4 rho S kuadrat plus 2E1 dikali dengan 2 rho S aksen. Kemudian untuk B rho itu nilainya adalah negatif 25/8 plus 23/4 rho plus 3 rho kuadrat plus 1/3 rho pangkat 3 kali dengan E pangkat negatif 2 rho 0. Nah, kemudian untuk nilai X aksen itu yaitu sama dengan S dikali dengan negatif rho sama dengan 1 min rho plus 1/3 V kuadrat kali dengan E pangkat rho. Nah, kemudian untuk nilai E1 X itu sama dengan integral dengan nilai batas X sampai tak hingga
dikali dengan E pangkat negatif Z per Z di Z. Kemudian untuk gamma nilainya yaitu 0,57722 yang disebut yaitu konstanta Euler. Nah, kemudian karena memiliki dua pusat, maka untuk suku kedua sampai suku keempat ini berarti bergantung pada jarak antara kedua inti atau R. Nah, sehingga untuk R sampai tak hingga suku-suku itu menuju 0, dan yang tersisa berarti dalam J12 hanyalah suku pertama saja. Jadi untuk R tak hingga energi totalnya menjadi E0 sama dengan 2EH plus 1/2 AAAA. Selanjutnya yaitu mengenai penentuan energi molekul hidrogen. Nah, untuk energi keadaan dasar molekul hidrogen itu dapat dihitung di mana dirumuskan E0 sama dengan integral psi 0 kali H topi kali psi 0 dV. Nah, kemudian kita turunkan E0 sama dengan setengah integral psi 11 psi 12 dalam kurung H topi C1 plus H topi C2 plus E kuadrat per 4pi epsilon 0 R12 tutup kurung dikali dengan psi 11 kali dengan psi 12 dV1 kali dengan dV2 dikali dengan alfa 1 beta 2 min alfa 2 beta 1 dikali dengan alfa 1 beta 2 min alfa 2 beta 1 sama dengan integral psi bintang 11 kali dengan H topi C1 kali dengan psi 11 dV1 integral psi bintang 12 psi 12 dV2 plus integral psi bintang 11 kali dengan psi 11 dV1 kali dengan integral psi bintang 12 H topi C2 psi 12 dV2 sehingga kemudian dijumlahkan dengan integral psi bintang 1 psi bintang 12 kali dengan E kuadrat per 4pi epsilon 0 R12 kali dengan psi 11 kali dengan psi 12 dV1 kali dV2. Nah, kemudian karena untuk nilai integral psi bintang 11 kali dengan psi 11 dV1 itu nilainya sama dengan psi bintang 12 kali dengan psi 12 dV2 sama dengan 1, maka untuk persamaannya dapat dituliskan. Kemudian persamaannya tadi dapat dituliskan menjadi E0 sama dengan 2 epsilon 1 plus J12 dengan nilai epsilon 1 sama dengan integral psi bintang 11 H topi C 1 kali dengan psi 11 dV1 sama dengan integral psi bintang 12 H topi C kali H topi C2 kali dengan psi bintang dikali dengan psi 1 2 dV2 sama dengan energi hidrogen min P plus Q per 1 plus S. Nah, kemudian J12 adalah energi interaksi antara kedua elektron, yaitu bernilai integral psi bintang 11 kali dengan psi bintang 12 kali dengan E kuadrat per 4pi E0 R12 kali dengan psi 11 kali dengan psi 12 dV1 kali dV2. Nah, semestinya jika disebutkan untuk energi molekul hidrogen, jika adanya interaksi antara dua pusat, kemudian ada suku di mana jika R tak hingga, maka molekul H2 ini akan berdisosiasi dan berubah menjadi dua atom hidrogen dan energinya menjadi 2EH saja. Nah, jadi untuk perhitungan energi yang tadi persamaannya itu belum benar, sehingga menggunakan fungsi keadaan di mana untuk suku pertama menyatakan kedua elektron berorientasi pada inti A, tidak ada yang berorientasi pada inti B. Nah, kemudian hal yang sama untuk suku kedua itu juga tidak berorientasi pada suku A, melainkan pada suku B. Nah, kemudian untuk suku ketiga dan keempat ini menggambarkan keadaan di mana kedua inti membagi kedua elektronnya. Jadi suku pertama dan suku kedua itu menggambarkan keadaan ionik, sedangkan untuk suku ketiga dan empat itu menggambarkan keadaan kovalen. Sehingga untuk keadaan ionik dapat dituliskan persamaan gelombangnya yaitu psi ion sama dengan psi 1
Sa1 kali dengan psi 1 Sa2 plus psi 1 Sb1 kali dengan psi 1 Sb2 per akar 2 plus 2S kuadrat. Kemudian untuk keadaan kovalen dituliskan psi kovalen sama dengan psi 1 Sa1 kali dengan psi 1 Sb2 plus psi 1 Sa2 kali dengan psi 1 Sb1 per akar 2 plus 2S kuadrat. Nah, sehingga untuk fungsi keadaan molekul hidrogen dapat dituliskan menjadi psi 0 sama dengan akar 2 dikali 1 plus S kuadrat per 2 kali 1 plus S kali dengan psi kovalen plus psi ion. Nah, berdasarkan fungsi gelombang tersebut itu dapat dianggap bahwa struktur ionik itu sama dengan struktur kovalen. Nah, hal ini bertentangan dengan fakta di mana kejadian struktur ionik itu sangat kecil kemungkinannya karena molekul hidrogen adalah nonpolar. Nah, kemudian jika satu elektron berada di suatu titik di sekitar salah satu inti, maka peluang elektron lainnya untuk datang mendekati elektron pertama cukup sangat kecil karena adanya gaya tolak Coulomb. Nah, jadi posisi elektron-elektron dalam suatu sistem elektron jamak seharusnya terkorelasi. Oleh sebab itu, fungsi gelombang yang benar adalah fungsi yang memperhitungkan korelasi elektron. Nah, untuk fungsi kovalen memperlihatkan korelasi elektron itu sendiri. Nah, bila suatu elektron berada di dekat inti A, maka elektron lain berada di dekat inti B dengan memandang fungsi ini sebagai fungsi keadaan dasar. Nah, sehingga dapat disimpulkan energi total adalah sebagai berikut, di mana E0 sama dengan integral psi kovalen kali dengan H topi C1 plus H topi C2 plus E kuadrat per 4pi epsilon 0 R12 kali dengan psi kovalen dV. Nah, sama dengan nilainya yaitu 2EH min 2P plus SQ per 1 plus S kuadrat plus AABB plus ABAB per 1 plus S kuadrat. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang orbital bonding dan antibonding. Nah, jadi menurut teori orbital molekul, jika dua orbital atom berinteraksi, maka akan dihasilkan dua orbital baru yang disebut orbital molekul. Nah, jika dua atom saling berdekatan, berdasarkan konsep orbital molekul, maka orbital atomnya akan mengalami tumpang tindih. Jadi, proses tumpang tindih ini dapat digambarkan dengan metode kombinasi linear orbital-orbital atom atau LCAO, yaitu menggabungkan dua fusi gelombang atom untuk menghasilkan dua orbital molekul, yaitu orbital bonding dan orbital antibonding. Nah, jika orbital S itu nanti bercampur, akan terbentuk orbital molekul yang dipresentasikan dengan sigma dan sigma bintang. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang orbital bonding. Nah, jadi orbital bonding ini terjadi karena kombinasi linear dari orbital atom dengan interferensi konstruktif atau interferensi positif, sehingga bisa kita lihat di situ tandanya bernilai positif. Nah, jadi ketika fungsi gelombangnya sama dengan interferensi konstruktif, maka akan terbentuk orbital molekul yang bonding. Nah, atau bisa dikatakan, jika orbital atom 1Sa bergabung dengan orbital 1Sb, akan terbentuk orbital molekul bonding yang disebut juga dengan sigma 1S. Nah, bisa kita lihat juga, di sini terdapat fungsi gelombang bonding. Nah, jadi pada gelombang tersebut terdapat fasa positif-positif, lalu terdapat gelombang atau fungsi gelombang. Nah, jadi dari sini kita dapat mengetahui bahwa jika orbital atom 1Sa dan orbital atom 1Sb membentuk suatu orbital molekul, maka energinya itu akan lebih rendah dari orbital atom tunggal. Nah, hal ini dikarenakan elektron di orbital molekul ikatan, kedua intinya itu akan menarik dan menyebabkan energinya menjadi lebih rendah, sehingga molekulnya akan lebih stabil. Nah, jadi jika gelombang itu berinterferensi secara konstruktif, maka fungsi gelombangnya meningkat dan akan mengakibatkan peningkatan kerapatan antar inti atom, sehingga membuat energinya itu menjadi lebih rendah. Jadi, berikut ini merupakan diagram
tingkat energinya. Nah, jadi dalam diagram tersebut kita lihat konfigurasi keadaan dasar dari molekul H2 adalah sigma G1s. Nah, dengan 2 elektron terdapat pada orbital yang energinya terendah. Nah, jadi maksudnya pada molekul H2 ini, 1 elektron Sa bergabung dengan 1 elektron Sb akan membentuk suatu orbital molekul ikatan. Nah, orbital molekul ikatannya ini berada di bawah karena energinya itu lebih rendah, sehingga molekulnya itu akan lebih stabil. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu orbital antibonding. Nah, jadi orbital antibonding ini terbentuk dari kombinasi linear dari orbital atom dengan interferensi destruktif, berarti bernilai minus, sehingga tandanya bisa kita lihat di sini yaitu minus. Jadi, apabila nanti terdapat fungsi gelombang fasanya sama, jika diminuskan, maka fungsi gelombangnya nanti akan berbeda. Nah, jadi pada orbital molekul antibonding ini dapat kita lambangkan dengan sigma 1s bintang. Nah, bisa kita lihat fungsi gelombang dari antibonding. Jadi, jika dua gelombang yang satu positif dan yang satu negatif atau fasanya berbeda. Nah, pada fungsi gelombang tersebut, di antara inti-intinya itu terdapat nodal atau ruang di mana tidak terdapat elektron. Nah, jadi ketika fungsi gelombang yang mengalami interferensi destruktif seperti pada gambar, maka amplitudonya itu akan mengalami penurunan ketika dia mengalami tumpang tindih atau overlap yang mengakibatkan penurunan kerapatan kemungkinan ditemukannya elektron di antara intinya. Nah, jadi sehingga terdapat nodal plane atau ruang di mana tidak terdapat elektron. Nah, jadi berikut ini merupakan diagram tingkat energinya. Jadi bisa kita lihat elektron pada orbital antibonding ini memiliki energi yang lebih besar daripada orbital bonding. Nah, sehingga pada diagram energi orbital antibonding itu berada di atas atau energinya lebih besar dibandingkan dengan orbital bonding yang energinya lebih rendah. Nah, jadi mengapa antibonding itu energinya lebih besar? Karena di antara kedua intinya saling tolak-menolak sehingga energinya menjadi lebih besar dan kurang stabil. Sedangkan pada orbital bonding ini dia antara kedua intinya itu akan saling tarik-menarik sehingga energinya itu lebih rendah dan membuat molekulnya itu menjadi lebih stabil. Bisa kita lihat tanda panah energinya itu menuju ke arah atas. Jadi dari bawah ke atas itu akan semakin meningkat energinya. Pada molekul, contohnya pada molekul hidrogen atau H2, elektronnya hanya mengisi bagian bondingnya saja karena hanya memiliki 2 elektron. Jadi 2 elektron tersebut terletak dalam keadaan dasar yaitu sigma 1s.